Kenapa kadang teman-teman itu bilang PIRT itu udah sulit lama gitu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya hanya berdasarkan dengan ini saja. Apa artinya menunggu sebentar, karena untuk setahu saya untuk penyuluhan itu kan 1 bulan sekali. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Nah, tadi Bu Sofi sudah cerita nih, kalau seandainya pergantian kemasan ini PIRT-nya sama. Iya. Nah, banyak sekali Bu, teman-teman di TV Bisnis tuh yang tanya, aduh ngurusnya PIRT ini kayak gimana ya? Kalau seandainya rasa makanan saya tuh nggak cuma 1, PIRT-nya berapa ya? Kayak gitu-gitu lah. Itu tuh mereka banyak yang kebingungan. Kalau dari pengalaman Bu Sofi sendiri bagaimana? Nah, ini saya kan sebetulnya saya memang punya 2 PIRT ya Mbak. PIRT yang Bandanania dan juga yang granola. Nah, dulu memang pada waktu awal-awal saya betul-betul baru, itu belum tahu tentang fasilitasi dari pemerintah. Makanya untuk yang PIRT yang Bandanania memang urus sendiri, tapi untuk PIRT yang granola saya sudah dengan fasilitasi dari pemerintah. Memang sistem keduanya itu memang berbeda ya. Jadi mungkin saya bisa ceritakan di sini bahwa kalau kita sudah ikut fasilitasi itu memang misalnya saja kayak dinas koperasi yang menyelenggarakan ya, kita ikut fasilitasi dinas koperasi ataupun dinas perindustrian seperti itu, biasanya sudah diaturkan sama mereka. Jadi ayo kirim produk ke dinas ya, nanti dinas yang akan mengurus selanjutnya seperti itu. Terus nanti pelatihan ya di sini nanti. Jadi kita sudah enak banget diaturkan sama dinas seperti itu, ada koordinasi gitu. Nah, kalau misalnya kita jalan sendiri nih, memang tidak bisa seperti itu ya, dalam arti kita harus aktif. Jadi misalnya kayak saya dulu awalnya saya datang ke kantor dinas kesehatan, terus sama dinas kesehatan ditanya, produknya sudah dilabkan belum? Saya bilang belum. Oh, kalau belum silahkan datang ke puskesmas atau ke labkes. Jadi Sleman itu punya laboratorium kesehatan, labkes yang di Jalan Timur sana itu, Jalan Timur masuk, nanti di daerah situ. Biasanya saya juga cuma pakai Google karena tidak terlalu hafal. Jadi nanti kita datang ke sana sudah membawa produk minimal 250 gram. Oh, minimal. Jadi produk kalau kita mau melabkan minimal 250 gram produknya baru bisa masuk. Kalau kurang dari itu biasanya disuruh kembali lagi. Mbak, ini kurang. Kalau untuk nge-lab kurang karena prosesnya kan melalui banyak itu ya, tahap ya. Jadi kalau terlalu sedikit memang tidak selesai nantinya. Nah, sebetulnya dari dinas sendiri boleh di puskesmas, boleh di labkes. Cuman saya pikir kalau puskesmas daerah saya itu kan di Gemplak Mbak, jauh sana di dekat Pasar Tajem. Sementara labkes cuma di sini. Jadi saya pikir aduh, daripada saya jauh-jauh, saya langsung saja, karena kan diperbolehkan memang UKM boleh langsung datang atau minta tolong dengan puskesmas juga bisa, walaupun nanti di puskesmas akan dibawa ke labkes juga. Oh gitu. Iya, jadi mungkin waktunya malah jadi mungkin sedikit lebih lama ya. Kalau saya kemarin pada waktu urus sendiri itu saya datang langsung ke labkes, nanti kita akan dapat surat bahwa produk ini untuk pengurusan PIRT sudah kami terima seperti itu, dengan berdasarkan surat dari labkes, walaupun belum selesai ya Mbak, baru mendapatkan surat saja sudah boleh kita datang ke dinas kesehatan. Dengan berdasarkan surat itu saya mendaftarlah ke dinas kesehatan. Nah, nanti dari dinas kesehatan sendiri untuk awalnya itu memang kita akan diberikan penyuluhan tentang keamanan pangan, PKP itu ya Bu ya? Iya, tentang keamanan pangan, dan itu biasanya dijadikan satu, tidak kita sendiri ya Mbak. Jadi kenapa kadang teman-teman itu bilang PIRT itu udah sulit lama gitu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya hanya berdasarkan dengan ini saja. Apa artinya menunggu sebentar, karena untuk setahu saya untuk penyuluhan itu kan 1 bulan sekali. Jadi kan kalau misalnya bulan ini sudah dilaksanakan, tentunya kita harus sabar dong untuk menunggu yang bulan depan seperti itu. Nah, sambil kita juga menunggu hasil lab kita selesai gitu. Karena hasil lab sendiri itu tidak ada yang bisa langsung lolos, ada yang dengan perbaikan. Jadi kalau misalnya ini mengandung salmonella nih, tidak bisa. Berarti bagaimana supaya produk kita
bisa lolos dari seluruh lab tes lab yang ada gitu. Jadi misalnya katakan lolos ya, tidak ada masalah misalnya, dan nanti kita sudah mengikuti apa tadi penyuluhan. Nanti pada saat penyuluhan itu kita akan diterangkan juga bagaimana tentang tempat untuk membuat produksi ini aman, karena judulnya kan penyuluhan keamanan pangan ya Mbak. Jadi itu iya, dan di produksi kita nanti memang harus sesuai dengan apa yang di PKP itu. Jadi biar kita juga produksinya aman dan juga customer kita yang akan mengkonsumsi juga yakin, oh ini memang sudah melalui proses PIRT, artinya memang sudah lolos keamanan pangan seperti itu. Nah, setelah nanti semuanya kita sudah tes, sudah selesai, kita juga sudah ikut penyuluhan. Nah, nanti kita dijadwalkan untuk dicek tempat produksi kita oleh tim dari Dinas Kesehatan. Dan itu pun tidak sulit ya. Nanti setelah didatangin dan juga dilihat semuanya, oh ini sudah oke semua, tidak lama PIRT sudah keluar nanti. Jadi kalau tidak salah saya hanya membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu saja. Oh, cepat juga ya Bu ya? 2 minggu, cepat. 2 minggu dari setelah mereka melihat lokasi produksi kita, seperti itu. Itu gitu. Kalau untuk yang mandiri ya Bu? Mandiri ya? Dan juga yang pertama kali. Nah, kalau misalnya dalam waktu katakan kita punya produk baru ya, duh ini saya perlu PIRT nggak ya, gitu kan banyak teman yang bertanya seperti itu ya. Gitu, nah, kalau produknya itu berbahan yang sama, itu biasanya tidak apa-apa Mbak. Tapi dari awal kan kalau kayak saya ya, kalau saya dari awal itu memang PIRT Bananania itu sudah saya kasih dengan kemasan yang dengan varian yang banyak. Jadi gitu. Saya nanti akan bikin keripik dengan varian ini. Selama itu masih dalam satu bahan yang sama itu tidak apa-apa. Tapi begitu saya membuat granola dengan bahan yang berbeda, itu memang kita harus mengulangi proses dari awal. Oh gitu. Jadi kalau seandainya ada beberapa varian produk gitu ya, maksudnya dalam satu produk misal keripik pisang gitu, bisa sekalian didaftarkan di awal. Walaupun ada beberapa rasa gitu, tapi PIRT-nya tetap satu. Bisa. Nanti di awal kita cantumkan dulu ya, betul. Mau produksi rasa apa aja kayak gitu. Jadi yang pertama perlu dilakukan ketika mengurus PIRT itu adalah laboratorium kesehatan itu ya Bu ya. Betul. Itu kalau mengurusnya tuh untuk satu produk aja, misalnya rasa barbecue gitu aja, atau setiap rasa itu perlu dilabkan? Saya waktu itu satu. Waktu itu satu karena untuk biaya juga ya Mbak, karena kan mereka berapapun yang diteskan itu kan ada biayanya. Jadi saya gitu. Satu, tapi saya sudah bilang Pak, ini nanti rencananya saya akan ada beberapa varian. Oh ya nggak apa-apa, sebagai contoh salah satu saja. Oh gitu. Jadi selama bahannya, sekali lagi selama bahannya sama, yang berbeda hanya rasanya, itu cukup satu contoh saja ya Bu ya, dengan PIRT yang sama gitu. Kalau dari fasilitas pemerintah juga berarti sama Bu? Sama. Itu labnya Ibu ke labkes sendiri? Tidak, kami serahkan ke dinas yang mengampu fasilitasi tersebut. Terus nanti bersama-sama dengan teman-teman yang lain, karena biasanya itu dalam satu angkatan itu ada sekitar 30 orang. Oh gitu. Ya, jadi bersama dengan, kalau semua sudah, nanti dari dinas lah yang datang ke labkes. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kita sih lebih dienakkan ya, dalam arti kita tidak perlu ke labkes, tidak perlu ke dinkes, karena nanti sudah diurus sama dinas. Oh gitu. Jadi perbedaannya di fasilitas dan juga mandiri tuh itu tadi gitu. Kalau fasilitas sudah semuanya tuh di dinkes gitu. Dan sebenarnya ini dinas yang mengampu fasilitas. Dinas yang mengampu fasilitas, belum tentu dinkes ya Bu ya. Tergantung nanti programnya dari mana. Betul. Tapi kalau yang fasilitas seperti ini dia rutin atau enggak Bu? Nah, ini masanya rutin. Sampai saat ini malah banyak. Jadi dari Dinas Sleman juga ada, dari Dinas Perindak Sleman ada, dari Dinas Koperasi juga ada, dari DIY pun juga ada. Gitu. Ya, bahkan sekarang ini kami Bananania sedang ikut fasilitasi untuk perizinan BPOM dari Dinas Koperasi DIY. Nah, gitu. Jadi banyak banget sekali lagi ya fasilitas yang disediakan oleh dinas-dinas gitu. Jadi teman-teman
Iya, pokoknya perlu mendekat ke dinas, perlu memperkenalkan diri, karena kalau kita tidak memperkenalkan diri kan dinas nggak mungkin tahu kita. Iya, benar sekali. Iya, betul.